Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva dari kelas 6A. Di sini saya akan menceritakan cerita bab 1 dari buku yang saya baca berjudul Al-Quran Impian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva dari kelas 6A. Di sini saya akan menceritakan cerita bab 1 dari buku yang saya baca berjudul Al-Quran Impian. Ada seorang anak bernama Atika. Dia sangat ingin membeli Al-Quran baru karena di rumahnya hanya ada satu Al-Quran, itu pun peninggalan sang ayah. Namun uang Atika belum cukup untuk membeli Al-Quran baru. Saat pulang sekolah, ia melihat pengumuman bahwa akan diadakan lomba hafalan Al-Quran. Atika bersemangat karena ia yakin mereka menyiapkan hadiah uang tunai untuk para pemenangnya. Saat di rumah, Atika terkejut, ternyata Al-Qurannya sudah hancur terkena air hujan. Ia sangat sedih, tetapi ia juga tidak bisa menyalahkan kedua adiknya. Atika pun meminta kepada ibu untuk membeli Al-Quran baru. Ia pun mengunjungi toko Al-Quran dan ternyata Al-Quran impiannya ada di situ. Namun uang Atika masih belum cukup. Ia sedih, tetapi ia yakin jika ia terus menabung ia akan bisa membeli Al-Quran tersebut. Karena tidak punya Al-Quran di rumahnya, akhirnya Atika menyalin dari Al-Quran yang ada di sekolahnya. Salah satu teman Atika berkata bahwa Atika tidak akan bisa memenangkan perlombaan tersebut karena Al-Quran saja dia tidak punya. Namun Atika tidak mempedulikannya hingga saat uang Atika sudah bisa terkumpul. Tetapi ternyata ia harus membayar uang sekolah. Atika sedih dan kesal. Mengapa ia selalu saja gagal untuk membeli Al-Quran baru? Setelah itu ia menjadi tidak semangat untuk mengikuti lomba. Dan ternyata itu mempengaruhi hafalan Atika. Ia tidak konsentrasi, tetapi ternyata ia menjadi 10 pemenang terbaik. Atika terkejut, ternyata isi hadiah untuk para pemenang adalah Al-Quran yang Atika sangat impikan. Atika senang dan ia yakin di balik kesusahan pasti ada hikmahnya. Bab 2 yang saya baca berjudul Best Friend Forever. Ada seorang anak bernama Rea. Dia sangat ingin menjadi seorang hafizah. Maka dia terus belajar. Suatu hari saat nilai ulangan Rea bagus, ibunya memberi sebuah hadiah, yaitu handphone. Rea sangat senang, lalu ia segera mendownload aplikasi WhatsApp yang ramai dibicarakan teman-temannya. Keesokan harinya, Rea pergi ke sekolah. Saat sampai di kelas, tidak lupa dia mengucapkan salam. Tapi yang menjawab salamnya hanya beberapa saja. Teman-teman Rea yang bermain handphone tidak menjawab salamnya. Bahkan salah satu teman Rea yang bermain handphone berkata, "Teman-teman, jangan pedulikan Rea, dia adalah anak yang gagap teknologi." Teman-teman Rea pun tertawa, tetapi Rea tidak memperdulikannya. Saat ibu guru masuk, teman-teman Rea yang membawa handphone terkejut karena hari ini ada pemeriksaan tas. Mereka panik karena salah satu peraturan di sekolahnya tidak boleh membawa handphone. Saat sudah selesai pengecekan, ibu guru bilang bahwa mereka yang membawa handphonenya akan disita dan akan dikembalikan ketika mereka kelas 6. Jam pulang sekolah tiba dan Rea langsung pulang ke rumah. Sholat zuhur, makan siang. Tiba-tiba ibunya menawarkan Rea untuk bergabung di grup odol, yaitu One Day One Lembar. Rea pun setuju untuk mengikutinya. Saat sudah bergabung di grup odol, Rea senang karena banyak teman-teman yang menyambutnya. Rea rutin melapor pada grup odol saat dia sudah membaca satu lembar. Tanpa disadari, Rea sudah khatam dan dia sangat senang. Lalu dia mengikuti ODTL, yaitu One Day Two Lembar di grup odol. Merasa anaknya sudah besar, Ibu Rea menawarkan Rea bergabung di grup
Odoge, yaitu One Day One Juice. Rea sempat sedih karena mau meninggalkan teman-teman odolnya. Tetapi karena Rea ingin menjadi hafizah, maka dia setuju untuk mengikutinya. Saat ini Rea sudah menjadi hafizah yang sangat terkenal. Dia senang, tetapi Rea juga tidak akan melupakan teman-temannya. Bab 3 dari buku yang saya baca berjudul Konsep Tuhan dalam Al-Quran. Pagi yang indah, seorang anak bernama Nisa langsung memulai aktivitasnya. Hari ini adalah jadwal piketnya, jadi dia harus datang lebih pagi. di sekolah. Saat sampai di sekolah, Dani langsung menyapa Nisa. Mereka pun membersihkan kelas bersama-sama. 25 menit sudah berlalu. Bel masuk sudah berbunyi. Semua murid langsung menuju kelasnya masing-masing. Rutinitas kelas berlangsung seperti biasanya, hingga jam istirahat tiba. Nisa, Putri, dan Lia langsung menuju kantin untuk makan. Tiba-tiba Daniel datang dan ikut bergabung bersama mereka. Daniel juga ikut bercerita seperti teman-temannya. Daniel bilang bahwa dia diberi kebebasan oleh orang tuanya untuk memilih agama yang mereka yakini. Tetapi kebebasan itu membuatnya bingung. Selama ini Daniel mengikuti agama kedua orang tuanya. Setiap minggu ikut ayahnya ke gereja dan setiap Sabtu ikut ibunya ke wihara. Daniel juga pernah belajar agama Islam yang eyangnya anut. Dia diberi buku yang bernama Al-Quran, namun dia tidak mengerti. Akhirnya Daniel meminta Nisa untuk mengajarkannya. Daniel rutin mendatangi forum pengkajian Al-Quran ayahnya Nisa. Saat sudah selesai, Nisa bertanya bagaimana perasaan Daniel. Daniel bilang bahwa dia mencintai Allah dan ingin mengucapkan terima kasih karena sudah mencintainya. Nisa berkata bahwa Daniel bisa mengucapkan itu setiap hari dengan cara sholat. Tapi Nisa juga berkata bahwa sholat hanya untuk mereka yang benar-benar beragama Islam. Daniel sudah yakin bahwa ia akan masuk agama Islam. Daniel dan Nisa mengunjungi pondok mengaji di dekat rumahnya untuk menemui ayahnya Nisa. Daniel pun mengucapkan kalimat syahadat pertamanya. Kini Daniel sudah mengakui Allah sebagai Tuhannya dan Islam sebagai agamanya. Bab 4 dari buku yang saya baca berjudul Gadis Penjual Gorengan. Siang ini matahari sangat terik, membuat seorang gadis penjual gorengan kelelahan. Namanya adalah Alin. Gadis berumur 11 tahun. Merasa lelah, Alin beristirahat di masjid sekaligus sholat zuhur. Alin segera mengambil air wudhu sambil berdoa agar dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Ustadz Aziz yang baru saja datang di masjid melihat ada keranjang rotan. Ia pun dengan hati-hati membuka keranjang rotan tersebut. Ternyata isinya adalah gorengan. Ia pun menutup kembali keranjang rotan tersebut. Saat ingin masuk ke masjid, ia melihat ada gadis kecil yang sedang membaca Al-Quran. Yang tak lain itu adalah Alin. Setelah membaca Al-Quran, Alin meletakkan kembali Al-Qurannya di tempat semula. Ustadz Aziz bertanya pada gadis tersebut, apakah ia tahu siapa pemilik keranjang rotan berisi gorengan tersebut. Dan ternyata pemiliknya adalah Alin. Akhirnya Alin menceritakan mengapa ia berjualan gorengan hingga penghasilannya sehari-hari. Ustadz Aziz merasa tersentuh karena meskipun Alin adalah anak yatim piatu, tetapi ia tetap semangat untuk hidup. Akhirnya Ustadz Aziz mengajak Alin untuk tinggal di rumahnya. Ustadz Aziz menjelaskan jika Alin tinggal di rumahnya, ia tidak perlu menjual gorengan lagi. Akhirnya Ustadz Aziz mengajak Alin ke rumahnya. Alin terkejut dengan rumah Ustadz Aziz yang begitu besar. Dia berpikir apakah tidak takut kemalingan. Ustadz Aziz memperkenalkan Alin kepada orang tuanya. Orang tua Ustadz Aziz pun setuju. Mereka mengizinkan Alin untuk tinggal di rumahnya. Setelah itu, Alin kembali ke rumah tetangganya untuk mengembalikan gorengan jualannya. Karena Alin hanya mendapatkan Rp2.000, pemiliknya pun marah. Alin keluar rumah dengan mata yang berkaca-kaca. Karena sibuk menghapus air matanya, Alin tidak sadar bahwa ada mobil di depannya. Tubuh Alin pun tertabrak dan berlumuran darah. Ia melihat indahnya surga. Dan kini Alin telah kembali bersama kedua orang tuanya. Bab 5 dari buku yang saya baca berjudul Hafalan Juz Amma. Hari ini Pak Santoso, guru Al-Quran kelas 6, mengumumkan bahwa salah satu syarat kelulusan adalah hafal Juz Amma. Seluruh murid kaget.
dan menggerutu mengapa informasinya mendadak. Tetapi ternyata ini sudah diberitahu saat mereka kelas 5 dan sudah diberi kartu hafalan saat kelas 4. Namun saat itu anak-anak tidak tahu apa-apa dan tidak menyangka hal ini akan terjadi. Tetapi Pak Santoso bilang bahwa para siswa boleh menyicil hafalan mereka. Anak-anak pun bersorak gembira. Sejak saat itu, mereka semua mulai menghafalnya. Tak terasa ujian sekolah atau madrasah dimulai. Dan setelah itu ada UKK, dan ada seorang anak yang kini hafalannya tinggal 4 surah lagi. Saat ia menyetorkan hafalan An-Naba, dia dikira sudah hatam, padahal masih ada 3 surat lagi. Kini dia sudah selesai menyetor semua hafalannya. Hari pembagian rapor pun tiba. Ternyata nilai ujian sekolah dan UKK-nya memuaskan. Nilai hafalannya pun bagus, meskipun di sertifikat tidak tertulis nilai hafalannya, tetapi ia tetap senang dan bangga. Di bab 6 dari buku yang saya baca berjudul Buta Bukan Penghalang. Seorang anak bernama Naira. Dia adalah seorang gadis kecil berumur 9 tahun yang tunanetra. Dia berpikir apakah Allah sayang kepadanya. Dia buta dan tidak bisa melihat semua yang Allah ciptakan, dan tidak bisa membaca Al-Quran. Naira ingin mengikuti lomba tadarus, tetapi ia tidak bisa melihat untuk membaca Al-Quran. Naira tahu jalan satu-satunya adalah dia harus membeli Al-Quran huruf Braille. Namun dia kekurangan dana. Di sekolah, teman-teman Naira mengejeknya bahwa ia tidak akan bisa mengikuti lomba tadarus itu. Naira sempat hampir putus asa, namun ia ingat pesan mamanya untuk tidak menyerah. Saat di rumah, Mama Naira bilang bahwa akan berusaha untuk membeli Al-Quran huruf Braille. Naira pun sangat senang dan terus berdoa. Saat malam hari, ternyata mamanya berhasil membeli Al-Quran huruf Braille tersebut. Naira pun selalu membaca Al-Quran tersebut. Perlombaan sudah tiba. Naira melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan sangat merdu dan membuat semua orang kagum. Pengumuman juara tiba dan ternyata Naira mendapatkan juara 1. Dia sangat senang dan terharu. Ia tak henti menahan tangis dan bersujud syukur. Bab 7 dari buku yang saya baca berjudul Al-Quran sebagai Pembela. Hari ini, seorang anak bernama Konita telat datang mengaji lagi karena harus les saat pulang sekolah. Saat sampai di masjid tempatnya mengaji, ia duduk di sebelah Hani. Karena ia datang terlambat, Ustazah Yeni memberinya hukuman untuk membersihkan kamar mandi. Dengan mulai, Konita mengambil sikat bergagang kayu di dekat kamar mandi. Sebenarnya kamar mandinya sudah bersih, karena ada marbot yang bernama Pak Ian yang selalu membersihkan kamar mandinya. Siang hari begitu panas, perutnya keroncongan dan pusing. Tiba-tiba Pak Ian datang dan menyuruh Konita untuk kembali karena dipanggil Ustazah Yeni. Karena sudah basah, ia akhirnya memutuskan untuk pulang. Di rumah seperti biasa, orang tuanya belum pulang. Ia pun langsung sholat asar, makan, dan mandi. Saat ibunya pulang, Konita bilang bahwa ia tidak ingin mengaji di masjid lagi dan ingin mengaji di rumah saja bersama ibunya. Awalnya ibunya menolak karena ia sibuk, tetapi akhirnya menuruti permintaan anaknya. Malam hari tiba, ternyata Ustazah Yeni datang ke rumah Konita. Dia bertanya mengapa Konita tidak mengaji lagi, sekaligus ingin meminta maaf karena sering memarahi Konita. Hari sudah larut, Konita pun tertidur. Ia bermimpi ia berada di padang rumput yang hijau, dan ada seseorang dengan wajah bercahaya bertanya kepadanya, dan ada sebuah benda yang menjadi saksi sekaligus membela. Pagi harinya Konita bercerita tentang mimpinya kepada ibunya, dan ibunya menjelaskan bahwa yang bercahaya itu adalah malaikat yang akan menanyainya di alam kubur nanti, dan benda pembela itu adalah Al-Quran. Orang yang suka membaca Al-Quran maka ia nanti akan dibela saat hari seluruh manusia ditimbang amalnya. Bab 6 dari buku yang saya baca berjudul Al-Quran Gadget. Syafa Anissa Balkis, panggil saja Syafa. Dia adalah seorang anak kelas 4 SD Kuntum Mekar. Syafa adalah anak yang soleha dan pintar. Dia selalu menjadi juara umum di sekolahnya. Saat mengaji juga suara Syafa sangat merdu, sehingga Umi dan abinya bangga padanya. Suatu hari, Syafa sedang
belajar karena sebentar lagi akan ujian kenaikan kelas. Saat Syafa sedang belajar, tiba-tiba uminya masuk ke kamarnya. Ternyata uminya memberikan hadiah karena Syafa menang lomba karya ilmiah siswa SD. Ternyata isi hadiah itu adalah gadget tablet. Syafa sangat senang dan langsung sibuk dengan gadget barunya. Ternyata karena gadgetnya itu, Syafa jadi lupa waktu. Ia jadi jarang membaca Al-Quran dan belajar. Umi merasa bersalah dan prihatin karena seharusnya hadiah itu tidak diberikan saat ingin ujian kenaikan kelas. Meskipun Syafa sudah mendownload aplikasi Al-Quran di gadgetnya, tetapi tetap saja Syafa tidak membacanya. Saat pembagian rapor tiba, ternyata peringkat Syafa turun. Sekarang ia meraih peringkat 5 di kelasnya. Syafa sangat sedih, begitu pula dengan Umi dan abinya. Syafa menyesal kenapa ia selalu sibuk dengan gadgetnya. Syafa terus menangis sampai ia terdiam sejenak. Ia ingat bahwa ia mempunyai aplikasi Al-Quran. Lalu dia membukanya dan membacanya. Selesai membaca Al-Quran, Syafa merenungkan kejadian beberapa minggu ini. Syafa berjanji ia tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Bab 9 dari buku yang saya baca berjudul Gara-gara Drama Korea. Ada seorang anak bernama Silmi. Dia adalah anak yang rajin dan cerdas. Bahkan Silmi selalu datang tepat waktu saat mengaji. Berbeda dengan teman-temannya yang selalu datang terlambat karena menonton drama di TV. Bahkan teman-teman baik Silmi yaitu Nada dan Ceria, mereka sering mengobrol bersama kakak kelas 5 dan kakak kelas 6 sehingga menjadi jarang mengobrol bersama Silmi. Suatu hari Silmi sedang sendirian di rumah. Karena ayahnya bekerja dan pulang saat malam hari, dan ibunya mengikuti pengajian di rumah Bu Ani dari jam 12 sampai jam 4 sore. Karena Silmi penasaran dengan drama Korea yang dibahas teman-temannya, akhirnya Silmi mencoba untuk menontonnya dan ternyata Silmi ketagihan. Sampai ketagihan menonton sampai Silmi telat mengaji dan hafalannya menjadi berantakan. Suatu hari, ayahnya pulang cepat dan bukan hanya 1-2 kali, tetapi lebih dari 3 kali. Sehingga melihat Silmi yang ketagihan menonton drama Korea. Sehabis sholat Isya, Umi bertanya kepada Silmi mengapa hafalannya masih di surat Al-Ghasyiyah. Abi pun bilang bahwa akhir-akhir ini Silmi selalu menonton drama Korea sehingga lupa waktu. Lalu Abi menasihati Silmi agar tidak terlalu berlebihan dalam mengidolakan. Silmi pun mengerti dan kembali rajin menghafal bersama teman-temannya. Cerita dari bab 10 dari buku yang saya baca berjudul Trofi Kemenangan. Sepulang sekolah, Nabila dan siswa-siswa yang lain berkumpul untuk melihat pengumuman di sekolahnya. Ternyata itu adalah pengumuman untuk pelaksanaan lomba. Dan lomba untuk kelas 5 adalah cipta baca puisi. Nabila sangat senang karena ia kelas 5, jadi ia bisa mengikuti lomba cipta bahasa puisi tersebut. Nabila memang dikenal sebagai anak yang jago mengarang puisi dan sering menjadi juara lomba cipta baca puisi. Sampai di rumah, Nabila langsung membuat puisinya dengan sepenuh hati. Hingga saat perlombaan itu tiba, suara Nabila sangat lantang saat membacakan puisi tersebut, sehingga banyak orang yang kagum padanya. Pengumuman pemenang telah tiba. Dan ternyata Nabila mendapatkan juara kedua. Dia tidak menyangka kenapa dia juara 2, padahal biasanya dia juara 1. Ia menjadi tidak semangat dan menjadi iri dengan yang juara 1. Keesokan harinya di sekolah, dia sangat bete dan dia bertemu Safira yang kemarin menjadi pemenang juara 1 lomba cipta baca puisi. Nabila menjadi tidak suka dengan Safira, apalagi setelah ia mengetahui bahwa hadiah yang didapat oleh juara 1 juga mendapatkan tas. Nabila berpikir, kan Safira sudah kaya, masa dia menerima hadiah itu? Safira menangis, ia tidak menyangka Nabila tidak suka dengan kemenangannya. Sehingga Safira pulang ke rumah dan tidak melanjutkan sekolahnya. Keesokan harinya, Mama Safira datang menemui Nabila. Ia bilang bahwa Safira mengalami pacemaker dan akan dibawa ke Singapura. Ia hanya ingin menyampaikan pesan Safira untuk memberikan hadiah lombanya kepada Nabila, karena ia berpikir Nabila lebih membutuhkan hadiahnya. Nabila terkejut sampai dia tidak bisa berkata-kata. Ia selalu meminta maaf kepada Safira dan memohon ampun kepada Allah melalui hatinya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.